Malam itu, api abadi menari seperti biasa. Tapi ada satu bayangan yang tidak ikut menari. Bayangan itu besar, diam, mengintip dari balik batas cahaya seakan menunggu sesuatu. Arok merasakan bulu kuduknya berdiri. Jika itu sesuatu yang mampu memadamkan api abadi, desa kita dalam bahaya. Dengan napas gemetar, namun tekad yang bulat, Arok melangkah menuju kegelapan. Malam menjadi semakin dingin. Hutan terasa menahan nafasnya. Dan ketika ujung tongkatnya menyentuh bayangan itu, segalanya berubah. Kalau kamu suka cerita zaman dulu dan penuh petualangan, ayo tekan tombol like, share ke temanmu, dan jangan lupa subscribe, biar nggak ketinggalan cerita berikutnya ya. Di desa kecil yang damai, Arok memiliki tugas terpenting, menjaga api abadi. Api itu adalah jantung desa, penghangat malam, dan pelindung dari kegelapan yang mengintai di hutan. Setiap malam, Arok memperhatikan bagaimana api itu menari. Cahayanya yang oranye hangat membuat bayangan pepohonan dan rumah-rumah itu ikut menari-nari di tanah. Arok merasa nyaman dengan tarian bayangan itu. Tapi malam ini berbeda. Ada satu bayangan yang tidak ikut menari. Bayangan itu besar, gelap, dan tampak bersembunyi tepat di belakang batas cahaya api, di mana kegelapan hutan menimulai. "Bayangan itu terlalu besar, Sari," bisik Arok. Matanya terpaku pada kegelapan. Dia seperti menunggu. Dia tidak bergerak seperti bayangan lain. Dia hanya diam dan mengintip. Rasa takut mulai merayap di hati Arok. Jika bayangan itu adalah sesuatu yang jahat dan mampu memadamkan api abadi, bagaimana desa mereka akan bertahan? Arok tahu dia harus bertindak. "Aku harus melihatnya," kata Arok. Suaranya sedikit bergetar tetapi tegas. "Aku harus tahu apa yang ada di sana, di balik batas terang kita." Sari mengangguk, mempercayai keberanian Arok. Langkah demi langkah, Arok berjalan menjauhi kehangatan api menuju tempat di mana bayangan misterius itu bersembunyi. Semakin dia maju, kegelapan terasa semakin dingin. Di batas antara terang dan gelap, Arok mengangkat tongkatnya. Jantungnya berdebar kencang, tapi ia menarik nafas dalam. Dengan cepat, ia menusukkan ujung tongkatnya ke tengah bayangan itu. Duk! Bukan monster, bukan hantu. Tongkat itu menyentuh tumpukan kayu bakar besar yang sudah lama terlupakan di bawah pohon beringin. Bayangan menakutkan itu hanyalah bentuk aneh dari tumpukan kayu yang diterangi api dari sudut yang salah. "Ternyata yang paling menakutkan hanyalah tumpukan kayu tua," katanya saat ia kembali ke api di mana Sari sudah menunggunya. Api abadi terus menyala, menunjukkan bahwa keberanian sejati adalah mencari tahu, bukan lari dari ketakutan.